Matriks gaya dalam SR sudah dapatkan nilai momennya. Ini untuk kelihatan momennya kemana. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalian tinggal cari tahu saja apa untuk D4 sama D5-nya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu panjang batangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Pada video kali ini saya akan membahas analisis struktur 2 dari soal ujian semester saya tahun 2020-2021, di mana saya akan membahas balok statis tidak tentu, portal tak bergoyang, portal dengan pergoyangan, dan rangka batang secara singkat di Microsoft Excel. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Terima kasih. Oke, kita langsung saja buatkan di Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah buat 3 soal dari soal yang pertama, yaitu statis tidak tentu. Nah, kita fokus di soalnya. Nah, ini soalnya. Pertama, kalian buatkan dulu gambar sesuai dengan soal yang diberikan. Kemudian kita menentukan derajat kebebasannya. Nah, di sini derajat kebebasannya 2. Kenapa 2? Kita perlu lihat di gambarnya lagi. Nah, di gambarnya ini ada 2 reaksi tumpuan, yaitu jepit dan sendi. Dimana untuk jepit itu dia bisa mengambil reaksi tumpuan dari arah vertikal, arah horizontal, dan momen. Sedangkan sendi itu dia cuma bisa horizontal dan vertikal. Ada juga untuk reaksi tumpuan roll, dia cuma horizontal. Nah, kita kurangkan di situ. Untuk jepit itu dia bisa 3, jadi 3 kurang 3 kan reaksi tumpuan itu ada 3, ada arah vertikal, ada arah horizontal, dan ada momen, ada 3. Nah, sedangkan di jepit itu dia sudah bisa untuk 3 reaksi itu, jadi 3 kurang 3 yaitu kosong. Nah, sedangkan di jepit itu dia cuma bisa 2, yaitu arah vertikal dan horizontal. Jadi kita 3 kurang 2 berarti 1. Nah, sedangkan jika reaksi tumpuannya itu roll, kan roll itu dia cuma bisa horizontal. Jadi 3 kurang 1 itu 2. Nah, jadi untuk reaksi tumpuan jepit itu dia 0 untuk derajat kebebasannya. Untuk sendi dia 1 derajat kebebasannya. Lalu untuk roll itu dia 2 derajat kebebasannya. Nah, di sini ada 2 sendi, jadi 2 derajat kebebasan karena sendi itu 1 derajat kebebasan. 2. Lalu kita asumsikan strukturnya. Nah, di sini kita gambarkan dulu. Saya gambarkan di sini. Lalu kita hubungkan kebebasan titik distrik atau D besar dan deformasi. Nah, ini D kecil itu deformasi. Untuk D1 itu, D besar itu kebebasan titik distriknya. Nah, di sini dia ada 1, 2, 3, 4 untuk deformasi. Untuk kebebasan titik distriknya itu ada 2 di titik tumpuannya ini, Jadi dia 2, D1, D2. Lalu kita hubungkan gaya dalam dan deformasinya, yaitu SR, di mana SR itu dia arahnya. Di sini saya buatkan dia ke kiri, ini ke kiri dan ke kanan karena dia di tengah ada 2. Ini ke kiri. Lalu hubungan dari gaya luar dan kebebasannya ini D1, D2, P1, P2. Lalu kita perhitungan untuk momen primer dan matriks P. Nah, ini dia rumusnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia ada bentukannya untuk momen primernya. Nah, kita lihat di soalnya. Nah, dimana di soalnya itu kita kan ada balok menerus beban terbagi rata. Ini AKB itu kita sesuaikan. Nah, dia ini AKB. Jadi dia momen primer AKB itu minus 1/12 Q kali L. Lalu ini juga, ini dia plus. Dia pertama itu minus, kedua itu plus. Kita lihat. Nah, di sini dia dulu minus. Nah, kita kalikan pangkat 2. Nah, dia dapat ini. Nah, ini ke B ke A, dia plus, positif. Ini sudah ada rumusnya. Lalu untuk B ke C itu juga sama. Nah, dia juga sama rumusnya. Nah, kita bisa lihat di sini bentuk dari
baloknya. Bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada titik tumpuannya jika di tengah, ini jika ada ukurannya, ini jika balok menerus, ini jika setengah, ini jika dia segitiga, ini ya segitiga, ini trapesium. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan soal yang kita dapatkan. Nah, setelah itu kita tinggal buat matriks P-nya, dimana untuk P1 itu momen primer B ke A ditambah B ke C, BC. Untuk P2 itu CB ditambah CD. Nah, ini dia. Ini sudah ada rumusnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam matriks. Masukkan dalam matriks, kita tentukan matriks A dan B, hubungannya antara D besar dan D kecil, dimana untuk D kecil itu ada 4. Nah, kita buatkan di sini D kecil dan D kecil itu ada 4, dimana untuk D1 itu, untuk D1 ada D2 dan D3, jadi kita berikan angka 1 untuk D2 dan D3. Nah, sedangkan untuk D besar 2 itu dia ada cuma D4, jadi kita beri masuk saja untuk D4 1. Nah, setelah itu kita masukkan ini ke dalam matriks. Nah, setelah masukkan dalam matriks, kita menentukan matriks B-nya itu yaitu A transpose. Nah, kita transpose dimana untuk baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, kita transpose. Nah, setelah itu kita menentukan matriks kekokohan bahan dari hubungan SR dan D. Nah, ini ada SR1 dan SR4 sampai SR4 sesuai dengan gambar ini, SR1 sampai SR4. Nah, di sini ini menggunakan rumus di mana ini kolom ini 4 EI per L, ini juga 2 EI per L, baru 2 EI per L. Nah, ini juga sama, dia menyilang begini. Ini rumus EI-nya itu kita bisa lihat di sini. Ini ada 3 EI, ada 4 EI. Nah, ini dia sudah ada rumusnya, saya sudah buatkan rumusnya. Setelah itu kita menentukan matriks kekakuan strukturnya, atau K, di mana A transpose dikali S dikali A. Nah, kita kalikan terlebih dahulu S dikali A. Nah, ini kita pakai rumus di Excel saja, yaitu M mul dari A, matriks A, dikali koma matriks S. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan lagi. Ini matriks yang sudah kita dapat, S kali A dikalikan dengan A transpose. Nah, kita sudah dapatkan K-nya. Lalu kita menentukan lagi matriks K inverse. Dimana untuk matriks K inverse kita bisa menggunakan rumus di Excel, yaitu M inverse dari matriks ini, kolom ini. Nah, kita sudah dapatkan ini. Lalu kita menentukan lagi matriks D. Dimana untuk matriks D kita perlu ketahui yaitu P sama dengan K kali D. Nah, di sini D-nya belum terdapat, jadi kita cari D-nya, dimana D-nya itu K inverse dikali P. Jadi kita kalikan dari K inverse dikali dengan P. Nah, ini P-nya. Nah, sudah kita buatkan dengan rumus M mul di Microsoft Excel. Lalu kita tentukan lagi matriks gaya dalamnya, yaitu SR sama dengan S kali A kali D. Nah, dimana di sini S kali A itu sudah didapatkan, jadi kita kalikan saja sama dengan M mul dari S kali A dikalikan D-nya. Nah, setelah itu kita menentukan lagi momen akhir. Nah, dimana momen akhirnya itu MF dikurang SR, dimana kita masukkan dulu MF-nya di sini, momen primernya, kita masukkan momen primernya semua, lalu kita masukkan yang SR-nya ini. Nah, kita tinggal kurangkan saja. Nah, setelah kita kurangkan, sudah dapatkan untuk momennya. Gimana momen untuk AB, besarannya ini, momen BA, besarannya ini, momen BC, ini besarannya, momen CB, ini besarannya, dan momen CD, ini besarannya. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk satu soalnya. Nah, di sini saya sudah buatkan 3 soal. Kalian bisa dapatkan ini, kalian tinggal download saja. Saya sudah berikan linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut di soal yang nomor 2. Dimana untuk soal nomor 2 yaitu portal tak bergoyang. Nah, ini dia soalnya. Nah, di sini kita harus tentukan dulu ini gambarnya. Saya sudah tentukan P1 berapa titik tumpuannya, berapa nilai titik tumpuannya, Q-nya berapa. Nah, setelah kita gambarkan di sini, kita tentukan derajat kebebasannya. Nah, di mana untuk derajat kebebasannya ini
ada 4, di mana sendi 1, ini juga 1. Nah, di sini kan tidak ada sendi. Kita hitung 1 di sini, 1 kan, karena dia memiliki di sini perletakan. Jadi kita hitung 1 di sini. E dan F kita hitung 1, jadi dia ada 4. Nah, kita asumsikan, kita gambarkan dulu lagi begini. Lalu kita hubungkan D besar dan D kecil, deformasi. Nah, kita hubungkan D kecil, D besar, kita gambarkan. Lalu kita portal tanpa pergoyangan. Nah, kita buatkan lagi gambarnya. Ini gambarnya sudah saya buatkan. Ini untuk kelihatan momennya kemana. Nah, di sini kita hitung juga momen primernya. Nah, ini momen primernya kita tentukan sesuai dengan bagaimana bentuk dari soal kita. Nah, kita tentukan dari ini. Dia 1/8, berarti dia ada titik tumpuannya di tengah. Nah, sama ini dari titik tumpuannya per 8. Nah, kita buatkan ini. Ini saya sudah masukkan rumus. Sudah ada rumusnya, sama seperti soal yang pertama. Kita tentukan juga P-nya, matriksnya. Nah, kita matriks A dari hubungan D besar dan D kecil. Ini dimana D besarnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, dimana untuk D kecilnya itu ada 8. Nah, kita masukkan saja di D1 itu ada D1 saja, D2 ada D2, D3 dan D4. Nah, kita masukkan ini datanya. Nah, kita masukkan dalam matriks. Nah, setelah itu kita tentukan matriks B, yaitu A transpose. Dari ini kita ubah dari kolom jadi baris, baris jadi kolom. Transpose, lalu kita menentukan SR. Ini sudah rumus seperti tadi. Ini sudah rumus. Nah, kita bisa lihat EI-nya di sini. Nah, kita lihat EI-nya 2EI, 3EI, 1EI, 2EI. Nah, ini sudah ada rumusnya. Nah, setelah itu kita dapatkan S-nya, nilai S dari ini yang sudah kita jabarkan, jadi kita dapatkan S. Ini sudah ada rumusnya. Nah, menentukan matriks kekatuannya, di mana K sama dengan A transpose dikali S kali A. Nah, kita kalikan pertama S kali A-nya. Nah, kita pakai rumus M-mod di Excel saja. Nah, kita sudah dapatkan K-nya, dimana kita menggunakan rumus M-mod, yaitu dikali kolom gitu di Excel, yaitu dikalikan matriks dikalikan kalian matriks. Nah, selanjutnya kita menentukan matriks K inverse dengan rumus M inverse dari nilai K. Nah, setelah itu kita menentukan lagi matriks D-nya. Nah, sama seperti tadi, nilai D-nya tidak ada, jadi kita harus ketahui dulu nilai D-nya, di mana nilai D-nya yaitu K inverse kali P. Nah, ini sudah ada rumusnya. Lalu kita menentukan matriks gaya dalamnya SR. Ini sudah rumusnya, mana S kali A dikali D. Lalu kita tinggal dapatkan momen akhirnya, yaitu MF dikurang SR. Ini nilai dari momen primer kurang dengan matriks gaya dalam SR-nya. Kita sudah dapatkan nilai momennya, kita sudah dapatkan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu portal dengan pergoyangan. Nah, di sini, nah, untuk pengerjaannya ini dia sedikit rumit. Nah, saya jelaskan secara singkat saja. Nah, untuk kalian jika ingin mempelajarinya, kalian bisa download filenya saja. Nah, ini untuk derajat kebebasannya, NR-nya ada 3. Lalu untuk NSP-nya itu, ini dia rumusnya, ada 2. Lalu NP itu NPR ditambah NPS jadi 5. Nah, di sini sebenarnya harus dijelaskan. Nah, untuk penjelasannya yang ini, NPR, NPS dan NP itu kita bisa lihat di sini. Ini dia, saya sudah punya materinya. Nah, kalian bisa download saja materinya. Saya akan menjadikan satu semuanya untuk file Excel dan materinya. Kalian bisa lihat saja ini materinya untuk penjelasannya lebih lengkapnya. Nah, di sini kita buatkan strukturalnya, fungsikan struktur. Nah, di sini juga kita buatkan gambarnya. Nah, di sini untuk perhitungan momen primernya. Nah, ini saya sudah buatkan. Lalu kita dapatkan matriks P-nya.
Lalu kita hubungkan matriks A dari hubungan D besar dan D kecilnya. Nah, di sini sudah sekali. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalian tinggal cari tahu saja apa untuk D4 sama D5-nya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ini saya sudah dapatkan. Nah, di sini saja saya jelaskan, yaitu A-nya sudah dapatkan. Lalu kita berikan A transpose, jadikan A transpose. Setelah itu kita hubungan SR dan D-nya. Nah, ini kita dapatkan ini sudah ada rumusnya. Lalu kita menentukan matriks kekalkulannya, struktur K, menentukan matriks inverse, lalu menentukan matriks D-nya. D-nya sudah didapat, ini sudah ada rumusnya. Lalu untuk SR-nya sudah juga ada rumusnya. Lalu kita bisa menentukan nilai akhirnya. Nah, saya jelaskan secara singkat saja. Nah, di sini juga untuk aplikasi rangka batang untuk soal nomor 2 dan nomor 5. Soal untuk nomor 5. Nah, kini sudah pernah kita jelaskan sebelumnya, tetapi soalnya yang ini sama. Nah, yang pertama kita tentukan dulu panjang batangnya. Nah, untuk panjang diagonal ini menggunakan rumus Pythagoras. Nah, di sini kita tentukan nilainya untuk D1, D2, P1TA, nilai tumpuannya, PC. Lalu kita menentukan D1. Nah, di D1 itu ada satu saja, D1. D2, D3 itu tidak ada. Nah, untuk D2 itu dia ada D1, dan dia ini kan D1, D2, D1, D2, kita masukkan ini, lalu kita masukkan dalam matriks, baru kita transpose SR-nya. Ini rumusnya untuk SR, untuk rangka batang, menentukan matriks kekalkulan struktur, nah, menentukan K inverse. Nah, ini sudah ada rumusnya semua. Nah, kalian tinggal download saja Microsoft Excel-nya agar bisa mengetahui dari mana nilai dan membaca dari teorinya. Saya akan menggabungkannya antara teori, soal, dan jawabannya di Microsoft Excel. Kalian tinggal download. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.